Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menolong kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, serta menguatkan kita menjalani hari yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Bapak Ibu saudara kekasih, firman Tuhan bagi kita saat ini bertema tentang tipu daya si iblis. Kita sebagai kehidupan yang telah ditebus oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan saya dan kita semua saat hari-hari ini supaya kita waspada terhadap tipu daya iblis. Sebab iblis itu tidak akan pernah bosan untuk berhenti menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ketika dia sudah datang 1, 2 kali, 3 kali dan kita tetap hidup dalam kebenaran, dia akan mundur sesaat dan kemudian dia mencari waktu yang terbaik. Jika Tuhan Yesus saja dia cobai berulang-ulang lalu dia mundur dan mencari waktu yang lain, apalagi kita sebagai manusia biasa yang banyak kelemahan dan kekurangan. Dia akan terus datang menyerang kehidupan kita sampai kita menjadi orang yang jatuh ke dalam dosa, mencintai dosa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, mari kita berhati-hati. Dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai ke 5 ini, bagaimana tipuan daripada iblis terhadap Hawa sehingga Hawa itu tertarik untuk memakan buah yang di tengah taman. Bahkan setelah itu dia memberikan buah itu kepada Adam. Bagaimana iblis sangat pandai dalam meyakinkan. Yang pertama, ketika iblis melihat dan mengetahui cara yang terbaik adalah dengan menipu, maka dia menawarkan dan berkata, "Kamu tidak akan mati." Bapak Ibu saudara kekasih, jangan sampai kita sebagai kehidupan mudah terpengaruh dengan iblis. Apalagi saat itu ketika Hawa menjamah buah itu tidak terjadi apa-apa padanya. Bahkan setelah dia makan, dia pun tidak langsung mati, sehingga dia punya kesempatan untuk memberikan kepada Adam. Oleh sebab itu dia berkeyakinan bahwa dia tidak mati, lalu dia berikan itu kepada Adam. Dan akhirnya Adam pun memakannya. Kalau pada waktu itu Hawa mati, pasti dia tidak akan bisa memberikan kepada Adam buah yang dimaksudkan, yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi inilah kepandaian iblis, sehingga Hawa memberikan buah itu kepada Adam dan akhirnya Adam pun memakannya. Tetapi saat Adam setelah makan buah itu, disitulah mereka mulai terjadi reaksi akibat dari dosa itu. Yang pertama, mereka telanjang. Dan seterusnya ketika Tuhan datang kepada mereka, akibatnya mereka menjadi manusia yang terkutuk. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, hati-hati. Iblis saja bisa mempengaruhi Hawa sampai dia berkata, "Kamu akan menjadi seperti Allah." Seharusnya kalau kita mengerti di sini, harusnya Hawa bisa menjadi kehidupan yang tidak bisa tertipu. Kalau memang menjadi seperti Allah bisa makan itu, kenapa ular itu tidak memakannya? Kenapa iblis itu tidak memakan buah itu? Inilah kehebatan iblis. Dia mulai meyakinkan pertama tidak akan mati, lalu yang kedua dia berkata bahwa dia akan menjadi seperti Allah. Sebab itu Bapak saudara kekasih, mari kita berhati-hati. Iblis bukanlah iblis kalau dia tidak menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Apapun dia lakukan untuk menarik kita jatuh ke dalam dosa. Sebab itu mari mulai hari ini dan seterusnya jangan pernah buka telingamu terhadap iblis. Apapun itu dan sebaik apapun dia, iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu takutlah kepada dia. Itulah Tuhan yang tidak hanya bisa membunuh tubuh dan jiwa kita, tetapi dia juga bisa membunuh sampai di api neraka. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.